Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Selasa 29 Juni 2021, kembali lagi pada perkuliahan aktuaria. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan perkuliahan hari ini, saya akan menyampaikan tentang cadangan premi bersih. Ya, apa itu cadangan? Ya. Pengertian cadangan di dalam dunia perusahaan itu adalah suatu dana yang disisihkan untuk dipakai dalam keadaan darurat. Kemudian, cadangan dalam asuransi jiwa itu bukanlah sebuah aset atau kekayaan perusahaan, namun itu merupakan semacam liabilitas atau kewajiban perusahaan atau loan atau hutang, yaitu hutang kepada pemegang polis. Pemegang polis ya yang menanamkan dananya di asuransi tersebut. Kemudian dana yang terkumpul di perusahaan-perusahaan asuransi jiwa itu juga bukan milik perusahaan, tapi milik pemegang polis. Dan cadangan yang kita pelajari di sini adalah cadangan bersih datar. Oke, kita lanjut ke penghitungan cadangan ya. Cadangan suatu polis asuransi pada suatu waktu adalah bagian pemegang polis dari dana cadangan pada waktu tersebut. Waktu biasanya disimbolkan dengan huruf T. Kemudian selisih antara besar santunan dengan cadangan pada suatu waktu merupakan jumlah yang dijamin oleh perusahaan. Ya, jadi jumlah bersih dalam risiko. Berikutnya, langsung saja ke cara penghitungan cadangan. Ya. Yang pertama adalah metode retrospektif, kemudian yang kedua adalah metode prospektif. Kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode retrospektif. Ya, itu ilustrasinya merujuk apa yang telah dilaksanakan ya. Pada metode ini, cadangan premi adalah selisih hasil akumulasi premi sampai saat ini dikurangi nilai akumulasi benefit yang disediakan sampai hari ini. Akibatnya, cadangan yang dibentuk untuk 3 tipe dasar asuransi hanya dibedakan oleh premi bersih saja. Jadi, kita lihat pada gambar berikutnya ya. Misalkan ini ilustrasinya, kita ingin menghitung cadangan premi bersih untuk asuransi atas seseorang berusia X pada waktu T. Ya, misalkan berusia 25 tahun pada waktu misalkan tahun 2021 misalkan. Kemudian misalkan asuransi yang ia ikuti adalah asuransi berjangka N tahun ya, berjangka N tahun. Kemudian besar premi tahunan yang ia bayar ya berarti sebesar P. Berarti ini adalah premi yang dibayar tahunan ya. Ini time series ya. Ini time series atau deret waktu tahunan ya. Jadi tahun pertama ini premi pertama, tahun kedua premi kedua, tahun ketiga premi ketiga, dan seterusnya. Dan premi ini dilambangkan dengan P ya. Jadi nilai sekarang dari premi yang sudah dibayar sampai saat T adalah P dikali NX dikurangi NX plus T per D X plus T ya.
Kemudian dengan cara yang sama, jika jenis asuransi yang diikuti adalah asuransi seumur hidup, maka cadangan premi retrospektif menjadi VTX ya sama dengan PX dikali NX min NX plus T per DX plus T dikurangi MX min MX plus T per DX plus T ya. Ya, yang jelas ini saudara atau rekan-rekan mahasiswa masih bingung ya terhadap simbol-simbol seperti ini. Saya jelaskan bahwa V ini adalah cadangan prospektif ya. Bisa cadangan prospektif akhir tahun. Kemudian P ini merupakan premi ya. Premi ini yang selalu Anda hitung ketika Anda menghitung dana cadangan ya. Kemudian DX ini adalah simbol komutasi dari hasil perkalian antara nilai tunai pembayaran pangkat usia X tahun dengan banyak peserta asuransi yang hidup pada usia X tahun ya. Kemudian ini untuk D ini nanti bisa Anda lihat di tabel. Berikutnya N ini merupakan akumulasi atau jumlah dari D. Selanjutnya M ini merupakan akumulasi dari nilai C ya. C itu merupakan hasil perkalian antara nilai tunai pembayaran dengan pangkat usia X tahun ya. Dengan banyak peserta asuransi yang meninggal pada usia X tahun ya. Ya, itu. Dan semua simbol ini nanti bisa saudara lihat pada saat penghitungan di tabel komutasi ya. Tabel komutasi ini merupakan tabel yang merupakan tabel dari penghitungan asuransi jiwa khususnya ya. Ini ada I, X, DX, D kecil, D besar, NX, CX, dan MX ya. Ini X ini menyatakan usia ya. Usianya 0 sampai berapa ini? Ya, 107 ya, 107 tahun ya. Ini adalah tabel komutasi 5% untuk laki-laki. Jadi ada tabel komutasi 5%, 6%, dan ada tabel komutasi untuk laki-laki dan perempuan itu hitung-hitungannya beda ya. Itu nanti bisa Anda lihat di modul halaman 141 ya. Ini nanti kunci penghitungannya ya dari tabel. Jadi intinya dari penghitungan mata kuliah aktuaria ini Anda banyak-banyak lihat tabel. Jadi mulai dari tabel mortalitas sampai tabel komutasi. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini jika asuransi yang diikuti adalah asuransi dwiguna, maka agak beda dikit ceritanya ya. Jadi V sama dengan P atau premi dikali dalam kurung NX min NX plus T dikurangi MX dikurangi MX plus T per DX plus T ya. Agar tidak bingung-bingung ya, langsung saja kita ke contoh soal ya. Dengan menggunakan tabel komutasi 5%, tentukan besarnya cadangan dengan metode retrospektif pada tahun ke-15 atas polis asuransi yang diterbitkan bagi seorang pria
berusia 20 tahun dengan benefit 500 juta untuk asuransi, yang A itu seumur hidup, yang B itu dwiguna 40 tahun dengan 20 kali pembayaran premi, kemudian yang C berjangka 30 tahun dengan 10 kali pembayaran premi. Jadi untuk mengerjakan soal ini, Anda yang pertama harus persiapkan adalah tabelnya dulu. Kemudian tahun ini adalah T yang ke-15. Kemudian usia dilambangkan dengan X. Oke, langsung saja kita jawab ya. Berarti yang pertama kita hitung adalah apanya dulu? Preminya dulu ya. Preminya sama dengan berarti P20. P20 ini ya, P ini merupakan usia ya. P ini usia atau PX. Ini kemudian sama dengan preminya sama dengan benefit ya 500.000 dikalikan dengan M20 per N20 ya. Besarnya M20 ini bisa Anda lihat di tabel komutasi 5% ya. Berarti M20-nya berapa? M20-nya ini 3160,26 ya. Kemudian N-nya 713.269,99 ya. Ini Anda masukkan ke hitungan, bisa Anda hitung pakai Excel ataupun pakai kalkulator, enggak apa-apa. Ya. Nanti akan ketemu hasilnya adalah 2.215.777 rupiah. Ya. Kemudian dihitung dana cadangannya. Ya, berarti ya langsung saja dimasukkan P20 dikali N20 min N35 dikurangi 500.000 dikalikan dalam kurung M20 min M35. Ini nanti semuanya dibagi dengan D35. Jadi hasilnya adalah 42.454.061 rupiah. Ya, ini. Kemudian yang B ini adalah dwiguna 40 tahun dengan 20 kali pembayaran premi. Ya, agak beda dikit. Jadi ngitungnya bisa Anda hitung preminya dulu. Kemudian dia pada usia 20 tahun dengan 20 kali pembayaran premi ya selama 40 tahun ya. Berarti langsung saja 500 juta dikali M20 dikurangi M20 ditambah 40 ya. Jadi 60 ditambah D ini 20 tambah 40 60 per N20 min N40 sesuai dengan rumus yang sebelumnya. Jadi pakai rumus yang pertama. Ya. Oke. Berarti nanti bisa Anda lihat dengan tabel ya. Dengan tabel hasilnya adalah 5.992.325 ya. Untuk penghitungan premi bisa Anda lihat di materi atau modul sebelumnya tentang penghitungan premi ya.
Kemudian untuk menghitung V-nya ya, rumusnya sama dengan yang A ya. Cuman bedanya ini P-nya 20 untuk selama 40 tahun ya. 40 apa ini? Ya, 40 tahun, bener. 40 tahun. Kemudian dikalikan N20 min N35 dikurangi 500 juta dikali M20 min M35 dibagikan dengan D35. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 128.629.684 rupiah. Kemudian yang C, ini adalah asuransi berjangka 30 tahun dengan 10 kali pembayaran premi. Berarti bisa Anda lihat rumusnya lagi pada materi yang kemarin tentang asuransi berjangka ya. Anda lihat preminya adalah penghitungannya 500 juta dikali M20 min M50 per N20 min N30. Jadi preminya adalah 1.088.010. Kemudian untuk V-nya rumusnya sama. Kemudian ini nanti hasilnya adalah 10.391.098 ya. Jadi yang terakhir ini tadi asuransi berjangka 30 tahun dengan 10 kali pembayaran premi. Ya, ini 10 ya, preminya sudah Anda hitung. Jadi Anda tinggal menghitung tahunnya, tahun usia maupun tahun selama mengikuti atau selama mendapatkan premi asuransi. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi, ini bisa Anda kerjakan lagi dengan langkah yang lebih detail ya. Bisa Anda lihat pada tabel halaman 131 ya. Kemudian yang kedua adalah cadangan prospektif. Yaitu pada metode ini cadangan premi adalah selisih dari nilai sekarang dari benefit yang akan disediakan dikurangi nilai sekarang dari premi yang akan dibayarkan ya. Berarti ini dihitung selisihnya ya, dari benefitnya premi yang diberikan berapa, kemudian dikurangi nilai sekarang dari premi yang akan dibayarkan. Ya. Ini tentang formulasi cadangan premi bersih ya. Untuk 3 jenis dasar asuransi. Yang pertama, asuransi dwiguna N tahun ya. N tahun bisa berapa tahun? Beberapa tahun ya. Misalkan kita ingin menghitung cadangan premi bersih untuk asuransi atas seseorang berusia X pada waktu T, berarti X ini usia, T ini waktu. Waktu bisa dalam satuan tahun. Oke. Nah, nilai sekarang pada usia X plus T ya, dari benefit sebesar Rp1 yang akan disediakan sampai selesai ya. Ini adalah dilambangkan dengan A ya. Sama dengan M X plus T min M X plus N ditambah D X plus N per DX plus T ya. Jadi ini tadi ulasannya sudah saya jelaskan tadi, nanti silakan diingat-ingat kembali. Kemudian sedangkan nilai sekarang dari premi yang akan datang ya. Ini kita hitung preminya dulu dengan memperhatikan dan melihat tabel komutatif ya, tabel komutasi ya.
Kemudian nanti akan ketemu ya nilainya berapa. Kemudian cadangan prospektifnya ya atau V ini nanti didapat dari A pada waktu tertentu, kemudian dikurangi P, kemudian dikalikan A kecil atau nilai sekarang dari premi yang akan datang. Kemudian yang kedua, asuransi seumur hidup. Dengan proses yang sama, ya mirip-mirip pada asuransi Widiguna, diperoleh cadangan prospektif V sama dengan A X plus T dikurangi PX dikalikan AX plus T. Ya, ini mirip-mirip dengan rumus sebelumnya yang asuransi Dwiguna N tahun. Sedangkan asuransi berjangka N tahun prosesnya juga mirip seperti asuransi Dwiguna, ya. Diperoleh cadangan prospektif V1 ya untuk waktu tertentu, kemudian A1 dikurangi B1 dikali A kecil ya. Jadi ini prosesnya ya mirip-mirip sebenarnya. Ya. Oke, langsung saja kita ke soal. Dengan menggunakan tabel komutasi 5%, tentukan besarnya cadangan dengan metode prospektif pada tahun ke-15 atas polis asuransi yang diterbitkan bagi seorang pria berusia 20 tahun dengan benefit 500 juta. Untuk asuransi yang pertama seumur hidup, Dwiguna 40 tahun dengan 20 kali pembayaran premi dan berjangka 30 tahun dengan 10 kali pembayaran premi. Ya. Prosesnya mirip-mirip ya. Berarti kita cari P20-nya ya. 500 juta dikali M20 per N20 ya. Nanti bisa Anda kerjakan secara detail menggunakan tabel komutatif. Kemudian untuk menghitung V-nya ya. Menghitung V-nya ini P dikalikan A besar A35 dikurangi P20 dikalikan A kecil 35 ya. Berarti bisa Anda hitung P-nya dengan menggunakan rumus ini ya. PA-nya diperoleh dari rumus-rumus yang sebelumnya. Ya. 500.000 dikali M35 min P20 kali N35 per D35. Hasilnya 42.454.061 ya. Kemudian untuk yang B, asuransi diguna 40 tahun dengan 20 kali pembayaran premi. Ya. Berarti 40 tahun dengan 20 kali pembayaran premi ya. Ini prianya berusia 20 tahun ya. Berarti ini 20 tahun untuk usia. Kemudian 20-nya yang ini pembayaran premi. Kemudian yang berikutnya adalah Dwiguna 40 tahun ya, ini. Berarti ini 500 juta, maaf. Dikalikan M20 min M60 ya. Jadi ini usia ditambahkan dengan lamanya asuransi Dwiguna. Kemudian ditambah D60 per N20 min N40 ya. Bisa Anda lihat di tabel halaman 141.
Jadi hasilnya adalah 5.992.325 rupiah. Kemudian cari dana cadangannya pakai rumus yang sama kayak tadi ya. Jadi preminya bisa Anda hitung dulu. Kemudian dikalikan dengan ini 500 juta dikalikan dengan A dikurangi P, P-nya yang premi ini dikalikan dengan A kecil. Kalau dijabarkan hasilnya seperti ini. A-nya adalah M35 dikurangi M60 ditambah D60 dikurangi P2040 dikalikan A kecilnya ini adalah N35 min N40. Ya. Kemudian dibagi D35. Hasilnya adalah 128.629.684 rupiah. Ya, mirip sama nomor HP ya. Tidak apa-apa lah. Bisa Anda hitung pakai kalkulator atau pakai Excel. Dan yang terakhir, ini asuransi berjangka 30 tahun dengan 10 kali pembayaran premi. Ya, berarti Anda lihat 10 kali pembayaran premi di sini. Kemudian usianya 20 tahun dan jangkanya 30 tahun. Tugasnya ya Anda hitung preminya terlebih dahulu ya dengan menggunakan rumus ini 500.000 ya dikali M20 min M50, M50-nya dari penjumlahan ini kemudian per N20 min N30. 30 ini selama jangka asuransinya. Nanti hasilnya adalah 1.088.010 rupiah. Dan tugas berikutnya Anda hitung V-nya. Ya, V-nya ini adalah 15, berarti dia cadangan pada tahun ke-15. Kemudian pada usia 20 tahun dengan jangka 30 tahun. Berarti 500 juta dikali A besar ya. A besar ini kemudian sama dengan kalau dijabarkan 500 juta dikali M35 dikurangi M50. Bisa nanti nilainya bisa Anda lihat di tabel komutasi sesuai dengan permintaannya 5%. Kalau misalkan tabel komutasi mintanya itu 6%, ya bisa Anda lihat di tabel komutasi 6%. Ya. Dan jangan lupa dibagi dengan D35. Ya. Oke. Hasilnya berapa? 10.391.098 rupiah. Oke. Dari sini nanti bisa Anda kerjakan lagi. Untuk contoh soalnya tentukan dari metode cadangan premi retrospektif dengan cadangan premi prospektif ya. Jadi contoh 1 dan contoh 2 Anda kerjakan lagi dengan detail sesuai dengan tabel komutasi ya. Ya, jadi saya pengen lihat prosesnya. Nanti bisa Anda tulis tangan dan Anda foto, nanti bisa jadi tambahan nilai tugas. Oke. Ya. Sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan, nanti silakan inbox saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.